Pengertian rekayasa kebutuhan. Jadi sebelum kita melihat apa itu definisi dari rekayasa kebutuhan, perlu digarisbawahi di sini bahwa rekayasa kebutuhan atau requirement engineering itu nama lainnya adalah requirement analysis ya. Jadi ini adalah dua hal yang sama, dan perlu digarisbawahi juga bahwa setiap pengembangan perangkat lunak, proses pengembangan perangkat lunak ini dia melalui fase requirement engineering ya. Apapun itu perangkat lunaknya, baik yang dikembangkan dengan model tradisional atau plan based ya, atau waterfall, maupun yang dikembangkan dengan model agile. Semuanya melalui proses requirement engineering. Namun aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya mungkin bisa berbeda antar satu metode dengan metode yang lain. Kita kembali kepada definisi atau pengertian rekayasa kebutuhan ya. Jadi sama seperti rekayasa kebutuhan, kita tidak memiliki satu definisi yang bersifat baku ya, yang bersifat tidak dapat dibantah. Jadi masing-masing orang atau organisasi memiliki definisinya sendiri-sendiri. Yang pertama di sini kita lihat dari Ian Sommerville yang menyatakan bahwa requirement engineering itu adalah suatu proses untuk mewujudkan layanan yang dibutuhkan oleh customer ya, dari suatu sistem dan juga batasan-batasan atau constraint di mana sistem tersebut beroperasi dan juga sistem tersebut dikembangkan. Ini adalah versi dari Ian Sommerville. Sedangkan versi dari Roger Pressman mengatakan bahwa requirement engineering itu adalah tugas-tugas yang sangat bervariasi ya, dan teknik-teknik yang juga sangat bervariasi dengan tujuan untuk memahami requirements. Jadi ada perbedaan di sini antara Ian Sommerville dengan Roger Pressman dalam memahami dan dalam mendefinisikan requirement engineering ya. Yang satunya dia lebih menitik beratkan pada establishing atau mewujudkan ya. Sedangkan untuk yang satu lagi Roger S. Pressman dia tujuannya adalah untuk dalam rangka understanding. Fungsi rekayasa kebutuhan. Jadi paling tidak ada 5 fungsi yang bisa kita peroleh ya jika kita melakukan rekayasa kebutuhan. Yang pertama untuk sebagai project planning atau perencanaan dari project. Kemudian untuk mengelola risiko, untuk menentukan acceptance testing ya. Jadi ini untuk menentukan kriteria-kriteria apa saja yang nantinya akan dijadikan kriteria pada saat acceptance testing. Kemudian untuk mengetahui trade-off ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang harus dikorbankan demi untuk mendapatkan sesuatu hal yang lainnya. Jadi ini dari trade-off. Kemudian change control ya. Ini kaitannya dengan jika terjadi perubahan-perubahan, khususnya perubahan pada requirement atau kebutuhan, maka kita perlu melakukan rekayasa kebutuhan dalam rangka mengelola perubahan. Karena biasanya perubahan itu tidak dapat kita hindari.